Kehebatan Hayam Wuruk, raja terbesar kerajaan Mojopahit. Hayam Wuruk adalah raja keempat kerajaan Mojopahit yang memerintah antara tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Setelah resmi menjadi raja, gelarnya adalah Sri Rajasa Nagara. Hayam Wuruk adalah raja terbesar dalam sejarah kerajaan Mojopahit yang memerintah didampingi oleh Patih Gajah Mada. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Mojopahit mampu mencapai puncak kejayaannya. Hayam Wuruk adalah putra dari pasangan Tribuana Tunggadewi, penguasa ketiga Raja Majapahit, dan Sri Kertawardhana alias Cakradhara yang lahir pada 1334 Masehi. Ibunya adalah putri dari Raden Wijaya, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Mojopahit yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Hayam Wuruk memiliki adik perempuan bernama Dyah Nertaja yang kelak menjadi Bre Pajang. Permaisuri Hayam Wuruk adalah putri dari Wijaya Rajasa atau Bre Wengker yang bernama Sri Sudewi dengan gelar Padukasori. Dari permaisurinya, Hayam Wuruk mempunyai putri bernama Kusumawardhani yang kemudian menikah dengan Wikramawardhana, raja kelima Mojopahit. Hayam Wuruk diangkat sebagai raja ketika baru berusia 16 tahun, menggantikan ibunya Tribuana Tunggadewi yang mundur setelah 21 tahun berkuasa. Selama 39 tahun dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi berkuasa. Hayam Wuruk disebut-sebut sebagai Raja Mojopahit terbesar atau paling utama. Keberhasilannya membawa Mojopahit menuju puncak kejayaan tidak lepas dari bantuan Mahapatih Gajah Mada. Pada saat Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjalankan pemerintahan, seluruh kepulauan Indonesia bahkan Jazirah Malaka mengibarkan panji-panji Mojopahit. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada terlaksana. Dengan daerah kekuasaan Mojopahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, ditambah Tumasik atau Singapura, dan sebagian Kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan ini memiliki hubungan dengan Champa atau Thailand, Kamboja, Siam, Burma bagian selatan, Vietnam, dan Tiongkok. Majapahit juga mempunyai armada angkatan laut yang tangguh di bawah pimpinan Empu Nala. Dengan kekuatan militer dan strateginya, Mojopahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Sementara dalam bidang ekonomi, Mojopahit menjadi pusat perniagaan di Asia Tenggara dengan komoditas ekspor terdiri dari lada, garam, dan kain. Mata uangnya terbuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selama pemerintahan Hayam Wuruk terjadi 3 peristiwa yang penting, yaitu 1. Peristiwa Bubat pada tahun 1357 Masehi. Perjalanan suci Hayam Wuruk ke tempat leluhurnya. Upacara Trada yang diadakan untuk memperingati wafatnya Raja Patni pada 1362 Masehi. Setelah Gajah Mada mundur dari jabatannya dan wafat pada tahun 1364 Masehi, Hayam Wuruk mengangkat Gajah Enggon sebagai patih. Hayam Wuruk kemudian wafat pada tahun 1389 Masehi di usia 55 tahun dan dimakamkan di Tajung. Setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk tiada, kerajaan Mojopahit terus mengalami kemunduran. Hayam Wuruk memiliki banyak peninggalan berupa candi dan kitab kesusastraan. Berikut ini beberapa peninggalan yang berupa candi. 1. Candi Penataran, 2. Candi Sawentar, 3. Candi Tikus, 4. Candi Jabung. Berikut ini beberapa peninggalannya yang berupa kitab kesusastraan.
1. Kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca. 2. Kitab Sutasoma yang ditulis Empu Tantular. 3. Kitab Arjuna Wijaya yang ditulis Empu Tantular.